Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan kayak video ledakan yang udah kalian tonton tadi, kalau misalnya kalian udah nonton film Oppenheimer, kalian pasti tahu ya scene dimana pertama kali itu bom atom dicoba diledakin teman-teman di Manhattan oleh Robert J. Oppenheimer. Dan sekarang kita bakal nge-review dia main catur lawan Albert Einstein teman-teman. Dan kalau yang belum tahu, pengenalan sedikit tentang J. Robert Oppenheimer ini, dia adalah seorang fisikawan teoritis asal Amerika Serikat. Beliau paling dikenal sebagai pemimpin laboratorium Los Alamos pada Perang Dunia Kedua, teman-teman. Dia itu dikasih tugas buat ngembangin bom atom ya. Dan karena dia yang pertama kali ngembangin bom atom, sampai saat ini dia itu disebut sebagai bapak bom atom, teman-teman. Kalau misalnya lebih gampangnya gini deh, dia itu adalah orang yang ngebuat Hiroshima dan Nagasaki diledakin, teman-teman. Bukan dia yang ledakin, tapi dia yang ngebuat alat peledaknya ya, bom atomnya itu. Dan selain kepemimpinan proyek Manhattan, Oppenheimer juga dikenal atas kontribusinya di bidang fisika teoritis lainnya, seperti astrofisika, fisika nuklir, dan teori medan kuantum, teman-teman. Dan kalau misalnya Albert Einstein, mungkin kalian semua udah pada tahu ya, tapi ini quick reminder aja, dia itu adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh di abad ke-20, teman-teman. Dia sering banget atau paling terkenal teorinya tentang relativitas yang mengubah pemahaman kita semua ya, sampai saat ini juga masih dipakai, yang tentang ruang, waktu, dan gravitasi, teman-teman. Dan yang paling kita sering dengar apalagi kalau di sekolah atau lagi di kampus-kampus, yang paling pusing dijelasinnya adalah teorinya tentang E sama dengan mc kuadrat, teman-teman, yang hubungin massa dan energi ya. Tapi di sini tuh ada informasi yang menarik banget, saya juga baru baca tadi ya, dimana sebenarnya Albert Einstein ini berteman baik, bahkan bersahabat dengan Emanuel Lasker, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Emanuel Lasker, dia itu seorang pemain catur, matematikawan, dan filsuf Jerman. Jadi bukan kenal karena sama-sama di dunia catur ya, tapi karena Albert Einstein adalah seorang ilmuwan dan Lasker juga seorang ilmuwan, jadi ketemunya di situ, teman-teman. Dan ini juga Emanuel Lasker ini bukan orang biasa-biasa ya, teman-teman. Dia adalah juara dunia catur selama 27 tahun beruntun, dari 1894 sampai 1921 ya. Dan ini juga dia diakui secara resmi sebagai juara catur dunia terlama, teman-teman. Dan ini juga ada, bahkan saking dekatnya mereka, jadi ini bukan bercanda ya, teman-teman. Emang Albert Einstein ini dekat banget sama Emanuel Lasker. Sampai ada buku The Life of a Chess Master dari Jacques Hanak pada 1952. Dalam kata pengantarnya, Einstein tuh bilang dia itu mengungkapkan kepuasannya bertemu Lasker. Ini aku bacain ya tulisan dari Albert Einstein. Emanuel Lasker tidak diragukan lagi adalah salah satu orang paling menarik yang saya kenal di tahun-tahun terakhir saya. Kita patut berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menuliskan kisah hidupnya untuk generasi ini dan penerusnya. Karena hanya sedikit orang yang memiliki ketertarikan yang besar terhadap semua masalah besar manusia, dan pada saat yang sama menjaga kepribadian mereka tetap mandiri. Itu adalah kata-kata Albert Einstein untuk Emanuel Lasker ya. Saya benar-benar baru tahu, teman-teman, baru baca tadi ya tentang info bahwa Albert Einstein itu kenal dekat sama juara dunia catur, teman-teman. Oke, itu aja untuk informasi kita mengenai Oppenheimer dan Albert Einstein. Dan kita langsung aja review gamenya, sepecah apa atau semeledak apa ya gamenya ini dari Albert Einstein melawan Oppenheimer, teman-teman. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, kita udah masuk nih di in-game-nya, dan sekarang kita POV-nya sebagai Albert Einstein ya. Albert Einstein sebagai putih dan Robert J. Oppenheimer sebagai hitam, teman-teman. Di sini Einstein membuka opening dengan E4 dibalas dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan di sini ada gajah ke petak B5. The classic Ruy Lopez opening ya, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan A6, berarti ini adalah Morphy defense, dan dilanjut dengan gajah ke petak A4. Dilanjut dengan B5, ngejar dari gajahnya ya, dan di sini ada gajah ke petak B3. Dilanjut dengan kuda ke petak F6, dan di sini ada castle. Lalu di sini ada kuda makan pion, dan ini semua masih by book ya, teman-teman, masih teori. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E1, dan di sini ada D5, ngejaga dari kuda yang diserang oleh bentengnya ya, teman-teman. Di sini dilanjut dengan A4, dan A4 ini gerakan yang kurang bagus ya, teman-teman. Kenapa? Kita lihat dulu di sini Oppenheimer itu ngelanjutin dengan B4, teman-teman. Padahal di sini ada gerakan yang bagus banget, yaitu bishop gajah ke petak C5, teman-teman. Kenapa gerakan ini tuh bagus banget? Kalau misalnya kalian makan pionnya sekarang, teman-teman, di sini tuh bakal ada kuda makan pion petak F2. Ini nyerang dari queennya ya. Dan kalau misalnya queennya pindah, di sini bakal ada kuda ke petak D3. Ini keskak oleh gajah dan rooknya bakal hilang, teman-teman. Tapi sayang banget Oppenheimer itu nggak nemuin gajah ke petak C5, dan dia itu malah menggerakkan B4, teman-teman.
Makanya langsung di sini Einstein itu ngegerakin D3 karena Einstein sekarang sadar ya, ini kuda kuat banget teman-teman ada di petak E4. Makanya ini harus cepet-cepet disingkirkan nih kuda katanya. Di sini setelah kuda ke petak C5 nyerang dari bishopnya nyerang dari gajahnya yang ada di petak B3 ya. Lalu di sini dilanjut dengan kuda makan pion teman-teman. Jadi sekarang pionnya sama lagi ya, kan tadi Oppenheimer menang 1 pion, sekarang pionnya sama lagi teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda ke petak E7 dan di sini ada queen ke petak F3. Queen ke petak F3 ini niatnya apa sih Einstein tuh? Niatnya adalah skakmat ya. Karena sekarang kalau kita lihat kudanya itu ngekontrol di bagian D7 teman-teman. Jadi kingnya nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya sampai queen ini makan pion di petak F7, ini tuh bakal jadi skakmat teman-teman. Dan kalau kalian tanya di sini Oppenheimer menggerakkan apa? Dia menggerakkan F6 ya. Tapi kita bahas dulu. Yang paling bagus di sini apa? Di sini tuh harusnya Oppenheimer itu menggerakkan gajah ke petak E6 teman-teman. Sekalian ngedevelop, sekalian ngejaga juga dari pion di petak F7-nya. Jadi sekarang udah nggak bisa dimakan. Meskipun kingnya tetap nggak bisa ke sini teman-teman. Tapi sayang banget di sini tuh Oppenheimer malah ngegerakin yang salah dengan menggerakkan F6 teman-teman. Kenapa ini salah? Kita lihat aja ya. Karena di sini tuh Einstein langsung ngeskak dari King Oppenheimer ke H5 teman-teman. Dan kita lihat di sini nggak bisa gimana-gimana ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mempertahankan gitu ya dengan cara yang lebih salah lagi, misalnya kuda ke petak G6, di sini tuh tinggal makan aja teman-teman. Bahkan kalau misalnya kayak gini bisa aja ke sini ya teman-teman. Ini sambil skak sambil makan dari queennya. Makanya di sini tuh Oppenheimer melanjutkan dengan G6. Jadi sebenarnya nggak ada gerakan yang bagus ya teman-teman karena emang posisinya aja yang udah kalah teman-teman. Di sini ada kuda makan pion dan ini nggak bisa dimakan balik ya teman-teman karena ingat tadi di sini ada pin. Makanya di sini dilanjutkan dengan pion makan kuda teman-teman. Jadi tukerannya kuda dengan rook ya dan udah nggak bisa castle lagi teman-teman. Karena rooknya bakal dimakan oleh Einstein. Lalu di sini dilanjut dengan kuda makan bishop, kuda makan gajah dan di sini ada pion makan kuda teman-teman. Dan di posisi ini kalau misalnya kita bayangin ya, kalau misalnya kita jadi Oppenheimer, kita bayanginnya pasti Einstein itu pengen gajahnya ada di petak H6 teman-teman. Karena kan ini diserang 1 kali ya. Dan ini kepin teman-teman. Kalau misalnya diserang 2 kali, nanti gajah yang ada di petak F8 punya Oppenheimer ini bakal kalah. Dan di sini tuh gerakan yang harusnya dilakukan oleh Oppenheimer adalah dengan menggerakkan king ke petak F7 teman-teman. Kenapa? Sekarang yang ngejaga 2 teman-teman. Bukan 1 lagi. Dan kalau misalnya dilanjutin oleh Einstein, misalnya setelah skak, terus tutup, terus sekarang baru diserang, di sini tuh bakal ada kuda ke petak F5 yang ngejaga dari gajah yang ada di petak G7 teman-teman. Jadi 2 kali juga ngejaganya. Tapi sayang banget di sini tuh Oppenheimer tidak menemukan king ke petak F7 dan itu mungkin satu-satunya cara untuk selamat ya dari penyerangan Albert Einstein. Tapi sayang banget Oppenheimer itu malah ngelanjutin dengan queen ke petak D6 teman-teman. Mungkin niatnya untuk kejaga dari pion ini, siapa tahu ini ngedevelop gitu ya, atau misalnya ngejaga tambah dari kudanya yang ada di petak E7 teman-teman. Tapi sesuai yang udah kita tadi bayangkan tadi ya, kalau misalnya kita jadi Einstein di sini itu bener aja teman-teman. Einstein ngelanjutin dengan gajah ke petak H6. Jadi sekarang yang diserangnya 2 kali dan udah nggak ada lagi yang bisa ngedefense dari gajah yang ada di petak F8 ya. Makanya di sini setelah king ke petak D7, jadi setidaknya pas dimakan nggak sambil keskak mungkin gitu ya teman-teman. Di sini ada gajah makan gajah dan sekarang kepin ya. Lalu di sini ada gajah ke petak B7 teman-teman. Dilanjut dengan queen ke petak G7 dan kalau misalnya kalian nanya ya, kenapa nggak langsung diambil aja pakai benteng? Kalau misalnya kalian ambil sekarang pakai benteng teman-teman, ini bisa diambil ya oleh queennya. Dan setelah makan di sini bakal kehilangan dari queen. Bukan berarti Einstein bakal kalah juga sih teman-teman, tapi ada gerakan yang lebih bagus yaitu bener ya. Queen ke petak G7 dari Einstein teman-teman. Lalu di sini Oppenheimer melanjutkan dengan E8 menambah penyerangannya ya karena tadi diserangnya sekarang jadi 3 kali. Sekarang di defense-nya juga jadi 3 kali teman-teman. Lalu di sini ada kuda ke petak D2, ngedevelop dari kudanya ya, mempersiapkan dan di sini ada C5 teman-teman. Dilanjut dengan benteng A ke D1 ini buat lihat ya teman-teman. Perhatikan ya, gerakan-gerakan kayak gini tuh yang silent move ini ngeri ya teman-teman. Sekarang tuh bentengnya itu sejajar dengan queen dengan king teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kebuka, ini tuh bakal nyerang dari queennya ya teman-teman. Di sini dilanjut dengan A5 dan di sini ada kuda ke petak C4 dan bener aja ya kita lihat tadi ya. Kelihatannya kayak ketutup aja, tapi kalau misalnya kita bayangin sekarang makan dan ini tuh queennya bakal keserang teman-teman.
Dan kalau misal kalian tanya di sini ada gak gerakan yang bisa keluar biar queennya nggak mati? Gak ada ya teman-teman. Kalau misal kalian mencoba menyelamatkan diri, misalnya queen ke petak C6, itu bakal parah teman-teman. Jadi setelah makan, terus misalnya dilanjut ke sini, ini kabur misalnya skak sini, ini tuh bakal jadi skakmat teman-teman. Makanya di sini Oppenheimer itu ngegerakin yang bener, yaitu dengan memakan kudanya teman-teman. Jadi di sini ada pion makan kuda, pion makan pion, dan sekarang mau nggak mau queennya bakal hilang ya, karena ini queennya satu jajar dengan king ya teman-teman. Dan di sini queen makan benteng, benteng makan queen, dan di sini ada king ke petak C8 teman-teman. Dan setelah gerakan gajah makan kuda, di posisi inilah Bapak Bom Atom Robert J. Oppenheimer meledak teman-teman, atau kalah atau resign ya, karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Di sini ya menang satu queen teman-teman, intinya itu ya. Dan kalian juga tahu lah kalau misalnya menang satu queen emang udah nggak ada cara lagi buat selamat teman-teman. Dan kalau misalnya kita lanjutin di sini misal gajah ke petak C6, lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak D6. Ini mempersiapkan untuk skakmat ya teman-teman. Lalu di sini ditutup misalnya pakai gajah ke petak D7, di sini bakal ada gajah ke petak E5 teman-teman. Setelah makan king ke petak B8, di sini ada skak, dan bakal ada skakmat teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini, di mana Albert Einstein berhasil menuklir Robert J. Oppenheimer ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada game-game yang mau di-review ya teman-teman, kayak tadi saya pengen nge-review ini deh, catur yang anime apa gitu teman-teman. Kalian komentar di bawah ya, game apa yang pengen kalian review. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.